Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Bandung Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Ahad 13 Mei 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kabel tower yang berada di Stadion Demang Leman Martapura diduga digodol maling pada Jumat kemarin. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Kabel tower di dekat pintu selatan Stadion Demang Leman Martapura raib digondol maling pada Jumat kemarin. Hilangnya kabel tower ini diketahui pertama kali saat petugas teknisi melakukan pengecekan rutin, di mana saat mengecek tower dekat pintu selatan stadion, mereka mendapati kabel ini sudah hilang dari tempatnya. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kanit SPKT 2 Ibda Nedi Junaidi bahwa pihak telah menerima laporan dari pengelola stadion terkait hilangnya kabel tower ini ke Polres Banjar pada Sabtu kemarin. Ya, menurut laporan ada yang kesini ke SPKT melaporkan bahwa terjadi kehilangan kabel di Demang Leman pada tanggal 6 Mei 2023. Hari Sabtu kemarin dan ya? Iya. Gitu. Prosesnya dalam lidik dengan dari Reskrim kan, kita menerima laporannya kalau dari SPKT. Oke. Proses sedang diproses dari Reskrim. Akibat kejadian tersebut, pihak pengelola Stadion Demang Leman mengalami kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Wakil Rakyat di DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Lingkungan Hidup bisa melakukan pemantauan kondisi pohon agar bisa mengurangi resiko terjadinya pohon tumbang belakangan ini. Sementara itu terkait wacana Pemko yang ingin mengasuransikan pohon, anggota Komisi 3 Hendra mengapresiasi, namun harus terlebih fokus penanganan pohon tumbang. Saat ini Kota Banjarmasin sering dilanda hujan lebat disertai angin kencang, yang tentu musim penghujan tersebut juga patut diwaspadai agar kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari, seperti pohon tumbang, bangunan roboh yang tentunya membahayakan warga. Hal ini pun mendapat perhatian dari pihak Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin. Dewan meminta pemerintah kota, terutama Dinas Lingkungan Hidup, bisa melakukan deteksi atau pemantauan kondisi pohon di Banjarmasin. Hal tersebut diminta agar bisa mengurangi resiko terjadinya pohon tumbang yang bisa membahayakan masyarakat. Ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Hendra dari fraksi PKS beberapa waktu lalu. Jadi yang pertama, ini kita mengharapkan DLH terbuka dengan semua laporan publik atau masyarakat. Karena masyarakat ini sudah sering melaporkan ke tingkat RT, kelurahan, begitu. Itu lambat responnya, begitu. Makanya kita ingin adanya fast respon dari DLH untuk melihat potensi-potensi ini. Bisa saja menurunkan orang turun ke lapangan dengan pandangan mata, ini kan dengan view kita secara manusia itu mengetahui nih, oh ini pohonnya jambuk gitu, pohonnya lapuk, ini kemudian akarnya sudah bermasalah nih, goyang-goyang, berarti ini harus ada langsung eksekusi di lapangan untuk ditebang ataupun kemudian dirapikan begitu. Pihaknya juga meminta DLH untuk bisa turun dan melakukan deteksi dan mitigasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Hendra, juga meminta masyarakat turut berpartisipasi dengan melaporkan kondisi pohon, terutama yang berpotensi rubuh. Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin juga sudah memerintahkan pihak DLH untuk memangkas sejumlah pohon yang dinilai membahayakan. Murtasia, Banjar TV. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang yang melanda Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa titik di Kota Banjarmasin. Pohon tumbang tersebut juga mengakibatkan satu unit mobil yang terparkir di kawasan Pasar Sentral Antasari tertimpa batang pohon yang tumbang tersebut. Bahkan di kawasan Jalan Kelayan Luar, sebuah rumah milik warga juga ambruk karena kencangnya angin. Berkaitan musibah yang terjadi kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berencana untuk mengasuransikan pohon-pohon milik Pemko Banjarmasin tersebut. Tujuan diberikannya asuransi tersebut tidak lain adalah untuk memberikan keamanan terhadap warga Kota Banjarmasin, di mana apabila ada warga, rumah atau kendaraan yang tertimpa pohon milik Pemko Banjarmasin tersebut, Pemko bisa dengan mudah mengeluarkan santunan. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 3 dari fraksi PKS, Hendra, mengapresiasi wacana tersebut.
Namun dirinya mengingatkan saat ini DLH harus terlebih dahulu fokus penanganan dan pencegahan terjadi kecelakaan akibat pohon tumbang tersebut. Berarti dalam hal ini pohon tumbang sudah menjadi masalah tersendiri di Kota Banjarmasin. Otomatis BLH juga harus menseriusi masalah ini. Nah, menseriusi masalah pohon tumbang ini tidak bisa dengan asal-asalan, harus ada perencanaan kontingensinya, harus ada mitigasi bencananya, begitu. Artinya apa? Ada aspek pencegahan yang harus dilakukan. Pencegahan itu dilakukan dengan mengaudit semua pohon yang ada di Banjarmasin yang berpotensi tumbang. Gitu. Kalau itu sudah dilakukan, ya baru unsur-unsur hal-hal lain yang terkait dengan kuratifnya, gitu ya. Artinya kolaborasi nanti dengan PLN, dengan ini terkait dengan pemotongan pohon ataupun pemangkasan, ataupun juga hal-hal yang kita antisipasi kalau ada cuaca ekstrim, jangan sampai pohon tumbang ini bisa menyebabkan kejadian seperti kejadian yang baru-baru ini, gitu, sampai menimbulkan korban jiwa. Ini kan menjadi masalah yang serius sebenarnya. Terkait usulan asuransi pohon, semoga bisa dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2023. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, beralih ke Kabupaten Banjar. Permasalahan distribusi air bersih yang buruk dari PT AM Intan Banjar kembali dikeluhkan warga Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, hingga untuk kesekian kalinya warga mengadukan nasibnya ke Gedung Wakil Rakyat. Sementara itu, Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar bersama PT Air Minum Intan Banjar menggelar rapat dengar pendapat terkait layanan distribusi air bersih yang kerap mengalami gangguan air bersih tersebut. Tidak lancarnya distribusi air bersih di kawasan Sungai Lulut kerap dikeluhkan oleh warga lantaran masih belum ada solusi dari pihak yang berwenang. Apalagi air bersih dari PT Air Minum Intan Banjar sering mati mendadak sementara pembayaran tagihan tidak berubah. Ini adalah golongan dari Intan Banjar adalah A3, tapi kalau Banjarmasin A2. Jadi pertanyaan besar juga kami di sini adalah yang selama ini mati sampai kemarin sebelum bulan puasa itu hampir 1,5 bulan. Jadi tagihan nggak berubah. Jadi kemungkinan besar adalah di sini adalah kebocoran pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi air mati, tapi bayar. Salah satunya ini adalah ini. Jadi ini angin di luar, tapi meter muter. Bayangkan kalau tampung ini yang menggunakan pelampung saat ini terjadi, terus kan dia kan membuka angin lewat kan dengan harapan sebetulnya saat jalan air masuk ke tanggung. Ini tidak. Jadi akhirnya yang kita bayar adalah angin. Jadi dalam 1 bulan kita bisa dihitung pakai hari yang ngalirnya, banyak yang nggak ngalir. Nah makanya dengan hari ini kami mengadu ke dewan seperti apa yang selesai. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar dari fraksi Partai Gerindra, Irwan Bora, menyampaikan wajar kalau masyarakat sering mengeluh perihal distribusi air minum yang sering mati mendadak. Ia menegaskan kepada jajaran PT AM supaya betul-betul berkomitmen mengatasi permasalahan dan tidak kembali lagi terulang. Kita duduk sama-sama tadi di sini dan saya tegaskan kepada jajaran PT Air Minum Intan Banjar supaya betul-betul ada komitmen, jangan sampai kita di sini hari ini hanya rapat saja. Setelah itu cuma sehari 2 hari atau 1 minggu kembali lagi jalan seperti dulu. Makanya kita undang juga Dinas PUPR supaya bisa berkoordinasi bersama-sama. Kalau toh memang kekurangan anggaran, kita dorong di Banggar nanti karena mereka juga adalah masyarakat Kabupaten Banjar yang wajib mendapatkan hak. Diketahui sejak bulan puasa lalu distribusi air bersih PT AM Intan Banjar sering macet sehingga warga terpaksa mengambil air ke tempat lain. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Muhammad Zaini turut dihadiri oleh Direktur PT AM Intan Banjar Saiful Anwar, Kepala Dinas PUPR Ana Rosida Santi, serta perwakilan masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk. Ini terkait keluhan masyarakat perihal pelayanan penyaluran air oleh PT AM Intan Banjar yang sering terganggu di wilayah Sungai Lulut tersebut.
Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Banjar, Muhammad Zaini, kedatangan warga bermaksud agar air yang disalurkan tidak sering mati. Kalaupun terjadi, minimal ada pemberitahuan yang cepat dan jelas oleh PT Air Minum Intan Banjar. Mati-mati itu mati-mati yang durasinya terlalu cepat ya, karena mereka apalagi waktu bulan puasa kemarin kan beberapa kali mati, jadi mereka menghendaki penyaluran air itu lancar lah, karena bagi mereka ya mereka hanya mengharapkan air dari PTAM, beda dengan orang sungai kan, mereka juga bisa mengambil dari sungai dan sebagainya, atau yang daerah yang sumurnya ada, kalau itu kan daerahnya rawa kan, jadi mereka sangat berharap persoalan-persoalan yang PTAM kendala dan lain sebagainya ya jangan sampai ini air ini tidak mengalir. Tapi kita sudah tadi panjang lebar dengan Pak Suko dan warga juga ya, mengurai masalahnya di mana, titik persoalannya di mana, bahkan ada pecahnya pipa kan. Nah itu juga sebenarnya ini kan masalah teknis yang penting kesigapan dari PTAM dan juga mensosialisasikan cepat supaya tidak melebar itu di masyarakat. Sementara itu, Dirut PT Air Minum Intan Banjar, Saiful Anwar, menyatakan sejumlah antisipasi dan alternatif jika distribusi air bersih terganggu di kawasan Sungai Lulut. Selain itu, pihaknya akan mengerahkan petugas dengan menyiapkan air tangki. Beberapa mekanisme dalam arti berbicara teknis ini kan pasti ada non teknis ya. Dengan non teknis itu cepat kita tanggulangi. Dengan kita tanggulangi pada hari ini alhamdulillah sudah lancar. Tapi ada sebagian yang tidak lancar. Yang tidak lancar ini petugas kami akan turun ke lapangan, memberikan satu solusinya, baik itu menyiapkan tangki dengan air tandon. Nah, yang kita pikirkan ini adalah apabila ada trouble lagi, bagaimana kita menanggulangi. Kami akan bekerjasama dengan PDAM Banjarmasin. Apabila ada trouble, maka jalur Banjarmasin yang akan melayani Sungai Lulut. Ditambahkan Saiful, penyebab tersendatnya air di wilayah Sungai Lulut diakibatkan pipa-pipa yang berada di lahan rawa hingga rentan terbakar saat musim kemarau. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, warga Belitung harapkan bantuan bedah rumah, tetaplah bersama kami.